cara kita mengenali dilema etika yang ada di sekolah. Maka sebagai kepala sekolah, kita harus mempunyai kemampuan feeling, insting, edification, identifikasi, kemudian pengumpulan data, kemudian diskusi untuk penguatan, baru eksekusi. Kita ambil contoh, misalkan kita melihat ada anak yang bolos sekolah atau tidak masuk. Maka kita juga harus punya feeling apa yang menjadi penyebab utama. Sehingga data harus betul-betul kita dapatkan dari guru mata pelajaran, wali kelas, BK, hasil home visit, kemudian kita diskusikan, maka baru kita melakukan eksekusi. Sehingga tidak selalu anak-anak yang kita tengarai sering melakukan pelanggaran, mempunyai kenakalan, itu langsung mendapatkan eksekusi dengan harga mati. Tetapi kita harus mencari penyebabnya. Begitu juga jika terjadi pada guru ataupun karyawan. Maka kita juga harus memperhatikan. Kita ambil contoh yang baru saja terjadi dengan dipanggilnya semua Bapak Ibu guru yang memiliki catatan presensi di atas 5 hari, maka sebelumnya kepala sekolah harus sudah punya data. Ya, sehingga datanya seperti apa, kemudian kita panggil satu persatu atau kita panggil secara umum, diberikan wawasan, alasannya seperti apa. Kalau memang lupa absen, maka harus seperti apa. Dan ini sudah saya lakukan pada waktu kita mencetak hasil presensi kawan-kawan untuk laporan kinerja kepala sekolah. Dari data itu maka menjadi bahan pembinaan kepada seluruh pekerja kita, baik itu pegawai kita, baik itu ASN maupun non-ASN. Sehingga kita beri gambaran ini dampaknya akan seperti ini. Sehingga mohon Bapak Ibu betul-betul kalau memang sakit lakukan. Bagaimana presensi setelah sakit. Kemudian kalau memang katakanlah dinas luar, bagaimana presensi saat dinas luar. Kalau lupa absen, lebih baik segera absen pada jam saat ingat. Sehingga tidak menjadi sebuah indikasi ketidakhadiran selama 1 hari tanpa keterangan. Nah, setelah itu baru karena sudah ada panggilan langsung atau arahan langsung dari cabang dinas, maka kita harus melaksanakan penertiban secara administrasi. Kedepannya diharapkan semua Bapak Ibu guru memahami tentang bagaimana presensi seorang ASN ataupun kita cobakan kepada teman-teman yang KTT. Itu salah satu juga yang bisa kita anggap sebagai dilema etika. Karena kadangkala kita menegur langsung kepada yang bersangkutan jawabannya, tadi saya sudah absen, tadi saya sudah hadir, dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu semua agar semuanya terjaga dengan baik, maka kepala sekolah harus bijaksana. Yang juga menjadi hal rawan dalam sebuah bentuk etika moral atau dilema etika adalah ketika terjadi persoalan keluarga dari anggota. Karenanya kepala sekolah
juga harus mau tidak mau berterlibat di dalamnya. Karenanya kepala sekolah juga harus peka terhadap perubahan-perubahan dari para pegawai yang ada di sekolah, baik itu guru, karyawan, ataupun semua komponen sekolah, agar semuanya bisa terbangun dengan baik. Juga dilema etika kadangkala muncul antara sekolah dengan orang tua siswa. Karenanya komunikasi yang baik antara sekolah, guru, siswa, kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi merupakan satu hal yang harus kita laksanakan agar terjadi sinkronisasi antara keseluruhan pihak, sehingga masing-masing pihak tidak menjadi gagal paham. Demikian. Jika kita dihadapkan pada dua persoalan yang harus memiliki sebuah nilai kebijakan tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah sekali lagi sangat penting kita memiliki sebuah data sebelum kita menyelesaikan permasalahan. Sehingga bentuk identifikasi permasalahan, mengumpulkan data, kemudian mengolah data itu agar bisa membuat keputusan yang terbaik bagi seluruh komponen sekolah. Jika ada lebih dari satu persoalan yang sangat besar, maka harusnya kita memilih prioritas. Persoalan mana yang harus kita lakukan atau kita selesaikan lebih awal jika itu berdampak lebih cepat. Sehingga jika dampak yang harus kita lakukan ini adalah urgensi, mendesak, maka itulah yang menjadi prioritas utama. Sedangkan permasalahan berikutnya akan diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang bisa kita rencanakan. Mungkin tahapan dari katakanlah penyelesaian awal bisa bersama-sama, namun di endingnya pasti yang kita selesaikan lebih dahulu adalah permasalahan yang menjadi prioritas utama sekolah kita. Prioritas utama sekolah kita adalah di KBM, sarana prasarana, kemudian baru komponen lini lain yang sekiranya juga merupakan bagian yang perlu kita perhatikan. Prosedur khusus sebetulnya tidak tertulis, namun menjadi langkah-langkah yang secara normatif atau secara sistematik harus sudah menjadi bagian dari pola pikir seorang kepala sekolah. Sehingga kalau menghadapi sebuah laporan, kepala sekolah diharapkan tidak langsung memberikan judgement atau memberikan keputusan secara mendesak. Tetapi seorang kepala sekolah harus jeli untuk mengamati, kemudian memperhatikan bentuk-bentuk laporan yang tersampaikan kepada kita. Karenanya keputusan kepala sekolah kadangkala adalah keputusan yang sangat sakral yang akan mengikat tidak hanya antar guru dengan siswa, juga antar lembaga. Sehingga harapan terbesar adalah keputusan yang diambil dapat mengikat baik keluar maupun ke dalam instansi kita sendiri. Sehingga perlu kehati-hatian, perlu kejelian, dan perlu seorang kepala sekolah berpikir kalau orang Jawa itu mendem jero mikul dur. Supaya semua yang akan menjadi kebijakannya adalah betul-betul kebijakan yang berdampak kepada kemaslahatan semua komponen sekolah. Menyelesaikan dilema etika, maka kita akan melihat penyelesaiannya itu berdasarkan inti permasalahan. Jika inti permasalahan ini hanya terfokuskan kepada individu, maka kita menyelesaikannya juga dalam konteks
per individu yang bersangkutan agar bisa menjaga nama baik dan wibawa individu yang bersangkutan. Namun, jika permasalahan ini walaupun permasalahan individu tapi dapat terjadi atau dapat tersampaikan secara umum, maka kepala sekolah bisa melakukan pembinaan secara umum tanpa memberikan sebuah konteks bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh si A, si B, atau siapapun. Agar peristiwa yang terjadi pada individu yang bersangkutan tidak terjadi kepada komponen sekolah yang lain. Karenanya pendekatan personal, pendekatan secara kelompok, pendekatan secara umum adalah tingkatan-tingkatan yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam menyelesaikan dilema etika sesuai dengan kasus yang terjadi. Tantangan terbesarnya adalah dampak dari keputusan yang diambil seorang kepala sekolah. Tantangannya. Karena dampak keputusan yang diambil ini merupakan sebuah bentuk yang harus kemudian keputusan yang diambil sudahkah menjadi solusi utama baik pada personally atau kepada keseluruhan komponen sekolah. Karenanya tantangan terbesar dari seorang kepala sekolah dalam membuat kebijakan adalah pastikan kebijakan itu dapat dilaksanakan secara normatif dan limited berdampak negatif kepada baik itu institusi maupun hubungan institusi dengan pihak luar. Sehingga perlu seorang kepala sekolah benar-benar mempertimbangkan keputusan yang diambil. Jika berdampak, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana solusi dalam menyelesaikan dampak dari keputusan yang telah diambil. Ya, sehingga seorang kepala sekolah itu tidak hanya mempunyai satu opinion untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi harus punya skenario, second opinion, third opinion, ataupun juga memperhatikan berbagai hal. Dalam menyelesaikan sebuah dilema etika, pasti bagi saya tidak perlu ada penjadwalan dan disegerakan untuk dilaksanakan. Namun, konsep penyelesaian dari dilema etika seperti yang sudah saya sampaikan harus mempunyai tahapan-tahapan agar penyelesaian ini betul-betul menjadi penyelesaian yang dipahami oleh pihak-pihak yang ditengarai memberikan sebuah munculnya peristiwa dilema etika. Sehingga lebih cepat lebih baik, namun sekali lagi perlu untuk mendapatkan data yang otentik. Jadi identifikasi permasalahan, kumpulkan datanya, amati, kemudian analisa datanya, buatkan simpulan, dan selesaikan. Bagi saya, seorang kepala sekolah, mohon maaf, saya pribadi sebagai kepala sekolah, sebagai apapun saya mempunyai dua prinsip dalam membuat keputusan. Yang pertama adalah keputusan yang akan saya ambil berdasarkan setiap tahapan sudah kita lalui dan diputuskan bersama-sama dengan tim, sehingga menjadi keputusan bersama dan mengikat keseluruhan. Yang berikutnya adalah
Kadangkala saya harus membuat keputusan yang merupakan sebuah keputusan otoriter seorang kepala sekolah. Ketika dirasakan bahwa keputusan atau kebijakan ini sudah melalui tahapan-tahapan, kemudian juga sudah melalui tahap diskusi dengan tim, namun ada ketidakpahaman satu sama lain atau masih kurang sinkron atau tidak memenuhi quorum persetujuan paling tidak setengah plus satu orang, maka secara aklamasi saya bisa membuat keputusan yang nanti juga diharapkan didukung oleh semua pihak. Nah, itu yang kita lakukan. Dari pengalaman sebagai kepala sekolah selama hampir sekitar 8 tahun, setiap peristiwa yang terjadi adalah sebuah pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk menyelesaikan permasalahan sama ketika muncul pada periode-periode saat ini. Karenanya sangat benar sekali bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karenanya peristiwa-peristiwa yang terjadi biasanya kita akan melakukan sebuah penyelesaian setidak-tidaknya dilakukan berdasarkan pengalaman yang lalu ditambahkan dengan solusi hal-hal baru yang ternyata menjadi temuan ketika keputusan yang lalu dilaksanakan. Akibatnya, jika peristiwa yang sama terjadi pada akhir-akhir ini, pasti solusi yang akan diberikan, penyelesaian yang akan diberikan jauh lebih mudah, jauh lebih baik dibanding pada saat awal-awal saya sebagai kepala sekolah. Sehingga pesan saya kepada Mas Faus selaku GCP yang nantinya berpeluang juga sebagai kepala sekolah, maka jadikan setiap pengalaman menjadi bagian yang kita perhatikan dan kita jadikan sebagai pelajaran untuk solusi ketika mengalami hal yang sama atau solusi ketika teman mengalami peristiwa yang sama. Menjadi seorang kepala sekolah yang bijaksana butuh waktu. Menjadi seorang kepala sekolah yang benar-benar merasa dimiliki oleh semua komponen sekolah juga butuh waktu. Menjadi kepala sekolah yang benar-benar bisa diterima oleh seluruh komponen sekolah butuh waktu. Dan saya sangat berharap saya bisa bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan kerja saya, anak-anak saya, sehingga saya bisa menjadi kepala sekolah yang dirindukan kehadirannya dan dikenang ketika saya sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah ataupun ketika saya sudah tiada. Mudah-mudahan jawaban ini semua bisa memberikan sebuah tambahan ilmu buat Mas Faus. Kalau dirasa kurang, bisa nanti kita diskusikan kembali. Mohon maaf gak bisa Zoom meeting. Kalau misalkan nanti ketemu, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andre malam ini? Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Faus? Alhamdulillah Sehat juga dan sehat semangat Pak ya. Andre. Yes, Oke. semangat Pak Andre. Bapak Andre, mungkin teman-teman mungkin banyak yang belum mengenal Pak Andre. Mungkin bisa Pak Andre perkenalkan sedikit profilnya singkat dari Bapak Andre. Oh, iya, terima kasih Mas Faus. Jadi saya nama lengkapnya Andri Sulistiono. Sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Jatiroto Kabupaten Lumajang. Tapi tinggalnya di Jember, Mas Faus, begitu. Berkaitan ini Pak Andre,
Pak Andre selaku kepala sekolah, nggih, selama menjabat sebagai kepala sekolah pasti ada beberapa hal yang berkaitan tentang masalah di lembaganya Pak Andre ini. Mungkin Iya. bisa sharing sedikit nggak Pak Andre? Pernahkah Pak Andre mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai sebuah dilema etika atau bujukan moral mungkin dalam konteks sekolahnya Bapak Andre mungkin? Oh, oke. Selalu ada Mas Fauz. Jadi Nggih. dilematika ataupun rujukan moral itu memang interaksinya seperti itu kepala sekolah yang paling sering gitu. Karena harus mengambil kebijakan. Seperti itu Mas Fauz. Oh, nggih, siap. Jadi sering sekali ya menemui masalah-masalah yang Iya, dilema betul etika. sekali. Mungkin bisa diceritakan Bapak Andre bagaimana Bapak Andre biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau Hmm, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi kalau statuta permasalahan atau pilihannya dilematika, ini kan kita membandingkan pilihan yang sama-sama benar. Seperti itu kan. Mhm. Maka di sini harus ada langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau pilihan dari permasalahan itu jelas antara benar dan salah, itu namanya rujukan moral. Maka itu pilihannya Oh, adalah tidak dilakukan karena jelas di situ ada resikonya. oh, matang janji. Mungkin dari Pak Andre sendiri punya beberapa langkah atau prosedur khusus yang harus kita ikuti dalam pengambilan keputusan itu mengenai dilema etika tadi, Pak Andre. Iya, oke, baik Mas Ao. Jadi dilema etika ini kan ranah konsiderannya adalah legalitas formalnya. Jadi Mhm. sama-sama kita lihat ini pertama nilai-nilai kebajikan universalnya. Itu kan Oh, nilai kebajikan itu pasti adalah etika, pasti mengandung norma, pasti mengandung suatu kebaikan, ya. Lantas yang kedua, kita lihat nih tujuannya, ya kan, dari suatu permasalahan tadi. Dan setelah itu kita lihat apakah dari situ benar pilihannya benar-benar atau benar salah. Setelah itu kita uji nih, gitu kan, dengan referensi yang ada dari data untuk validitasnya lebih diakui. Baru setelah itu tentunya ada namanya opsi trilema mungkin ya. Itu oh, gitu. intinya ada cadangan ya kan. Jadi opsi Cadangan, gitu. lain yang sebagai alternatif solutif terhadap masalah Alternatif. tadi. Oh, gitu. Iya. Nah, itulah yang diambil sebagai keputusan sehingga tujuannya itu kalau dilematika sama-sama benar, tapi mana yang paling bermakna? Seperti itu. Oh, Ada yang paling bermanfaat. jadi ya mungkin bisa saya ambil tadi dari langkah-langkahnya dari menilai kebajikan universal, oke, lalu menilai Betul. tujuannya. Tapi yang Iya. poin paling penting itu adalah bagian ini, oke, mana Nah, yang paling bermakna, pilihan mana yang paling iya, bermakna, oke, benar di betul antara dua seperti itu. pilihan yang Betul. sama-sama benar, Iya. oke. Iya. Kadang-kadang kan kita juga sering bingung kan Pak Andre. Heeh. Jadi mungkin menurut Pak Andre, apa yang menurut Pak Andre paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Yang paling efektif sebenarnya sudah gini, kalau memang pilihannya benar-benar baru kita ada eh, alternatif solutif ya istilahnya. Tapi kalau benar salah tidak usah Hmm, dipilih karena resikonya besar, gitu kan? Ini banyak kasus besar yang ini. terjadi. Selama pilihannya itu satu benar satu salah, gitu kan? Yang salah tinggalkan, Hmm, gitu oh, kan? iya. Banyak sekali nih. Nah, itu karena bujukan moral nanti. Jadi Oh, bukan iya, iya. karena alasan ini kemanfaatan dan sebagainya. Jadi yang ini Mas, yang paling menentukan sebenarnya adalah menghindari subjektivitas, begitu kan? Oh, dari Harus subjektif. betul-betul objektivitas, begitu. Oke, mungkin Bapak Andre sebagai selaku top manajemen atau pemimpin tertinggi di lembaga jenengan berarti harus Iya, menilainya sebuah masalah itu sama sekali nggak boleh yang subjektivitas, sangat menghindari subjektivitas. Ya. iya, betul. Di antaranya seperti itu ya, karena kalau sudah main perasaan itu kadang-kadang sudah menghilangkan objektivitasnya. Betul, iya. Sangat susah Oke. sekali itu menghilangkan perasaan Iya, lebih Andre. oke. Tapi berarti dalam menghadapi sebuah persoalan dilema etika itu yang tadi menurut Pak Andre kita harus berlaku objektif, seobjektif mungkin. Adakah tantangan-tantangan tersendiri?
dalam Ya, pengambilan tantangannya jelas keputusan. ada. Karena kalau kita objektif, itu kan kadang-kadang banyak juga yang berkepentingan di sekolah. Gitu. Tapi setidaknya kalau kita komunikasikan secara kolaboratif istilahnya, setidaknya di situ nanti akan muncul yang namanya kesepahaman, gitu kan? Dari situ harus ada komitmen terhadap keputusan tadi. Oh, nggih, berarti Gitu, harus Mas Faus. rujukannya merujuk kepada sepemahaman nggih, Pak ya. Iya, betul. Oke. Untuk memahami itu tentunya tadi harus punya pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal ya, terhadap ini apa tujuan gitu kan. Lantas juga memahami tentang fakta dan data yang ada gitu. Penting seperti itu. Oh, iya, siap Pak Andre. Mungkin nanti bisa saya tiru ini langkah-langkah Ya, jigonya ya, jenengan silakan. gitu. Mungkin dalam Ya. pengaplikasiannya itu adakah jadwal-jadwal khusus mungkin dalam penyelesaian di sebuah persoalan dilematika oleh Pak Andre? Ya, Iya, misalnya dari tergantung sebuah kasus. permasalahannya, Mas. Oh, yang Iya, tergantung. tergantung permasalahannya, Mas Faus. Kalau di situ dirasa memang permasalahannya membutuhkan suatu analisis yang komprehensif, itu kan relatif berat barangkali, maka harus berjenjang bertahap. Karena tidak segera mengambil keputusan dengan apa namanya, dengan sederhana ya. Karena kalau permasalahannya besar, maka harus hati-hati, istilahnya seperti itu. Tapi kalau permasalahannya ringan, ya segera saja, karena nanti kalau nggak segera diselesaikan, muncul lagi permasalahan. Seperti itu. Oh, oke, siap-siap. Jadi khusus untuk yang masalah komprehensif ini harus ada jenjang-jenjangnya Betul. waktunya. Ya, Nggak ada bisa langsung sekali jenjangnya. kita bahas selesai gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk menghadapi masalah yang komprehensif tadi biasanya Pak Andre ada seseorang kah atau faktor-faktor lain yang membantu Pak Andre dalam pengambilan Ya, keputusan? tentunya sebagai top manager itu kan punya pembantu ya, wakil kepala sekolah, ada tim Oke. pengembang sekolah, gitu kan, ada unit-unit lain seperti BK, kepala lab, gitu kan. Ini kalau nanti bersentuhan setidaknya permasalahan itu dengan unit tersebut, maka tentunya dilibatkan. Sehingga kita ambil suatu fakta dan data yang lebih lengkap seperti itu. Oh, luar biasa. Berarti sudah ada juga tim-timnya nggih, untuk yang Ada, biasanya gitu ya. membantu. Betul. Oke. Berkaitan dengan ini dilema etika dari awal kita sudah ngobrol tadi Pak Andre, mungkin bisa diceritakan sedikit nih pembelajaran utama dari yang Bapak Andre peroleh dalam setiap penyelesaian dilema etika yang adil di lembaganya Bapak Andre. Pripun? Oke, jadi dengan tahapan pilihan dilematika, kita memberikan explore yang seluas-luasnya kepada wakil kepala sekolah misalnya, itu akan memunculkan alternatif-alternatif solutif yang di situ kadang-kadang menjadi alternatif yang kita tidak terduga. Seperti itu bagus sekali. Jadi harus demokratis, berikan kesempatan pada para pembantu atau waka itu untuk juga berpikir seperti itu, gitu ya. Nah, dengan pengambilan keputusan yang kita ambil atau lebih bijak dan juga menghindari resiko sekecil mungkin seperti itu. Gitu. Tapi kalau jelas kiatnya ya, kalau bujukan moral itu ada baiknya memang harus dihindari seperti itu. Wah, luar biasa Pak Andre, terima kasih ini. Jadi bisa saya ambil ininya, intisarinya. Jadi pembelajaran utama yang dimaksud oleh Pak Andre adalah mencoba memberikan pendidikan juga, pembelajaran juga bagi tim-timnya Pak Andre untuk mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan alternatif solusi. Jadi tidak harus dari Bapak Andre seorang, sebagai top leader. Ini dari obrolan tadi saya sudah mendapat banyak hal nih mengenai bagaimana pengalamannya Pak Andre menyelesaikan sebuah dilema etika di lembaganya Pak Andre. Saya sangat berterima kasih nih Pak Andre. Mungkin saya ingin sebenarnya mengobrol lebih banyak lagi dengan Pak Andre, cuma kita ada keterbatasan waktu. waktu. Sesempatnya dulu aja gini ya.
Iya, siap Pak Andri. Mungkin besok di lain kesempatan kita bisa melanjutkan obrolan lagi nggih Pak Andri. Oke, oke Iya. silakan Terima Mas kasih Fauz. kesempatannya Pak Andri sudah berbagi Sama-sama pengalaman Mas saya. Fauz. Iya. Oke, oke, Saya pamit undur diri dulu nggih. oke. Monggo. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang saya lakukan untuk membedakan apakah itu suatu dilema etika atau bujukan moral, kita melihat bahwa kalau dilema etika itu memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Sedangkan kalau bujukan moral itu situasi yang memang kita harus membuat pilihan dan pilihan itu sudah jelas benar atau salah. Selama ini dalam mengambil keputusan, ya tentunya kita lihat permasalahan yang terjadi, kemudian kita mengenali apakah nilai-nilai yang terjadi memang bertentangan, kemudian ya kita lihat fakta-fakta yang ada, kemudian kita melihat apakah mana yang benar salah, mana yang salah, mana yang benar, seperti itu. Kemudian barulah kita membuat keputusan. Keputusan yang kita ambil tentunya harus keputusan yang terbaik. Langkah yang biasanya saya lakukan, yang pertama tentunya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua, menentukan pihak atau siapa saja yang kiranya akan terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian berikutnya kita pastikan bahwa kebenaran atau kesalahan yang akan terjadi dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita juga menguji paradigma benar lawan benar. Barulah kita bisa membuat keputusan, kira-kira keputusan apa yang kita ambil. Tentunya setelah kita mengambil keputusan, yang terpenting adalah kita merefleksikan apa yang sudah kita putuskan. Menurut pengalaman, hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, ya kita harus paham benar dengan kasus-kasus tersebut, nilai-nilai apa yang saling bertentangan, kemudian fakta-fakta yang ada. Nah, fakta-fakta ini sangat penting sekali dalam mendukung atau menjadi dasar kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Jangan lupa refleksi dari apa yang kita lakukan, sehingga kalau berikutnya terjadi permasalahan kembali, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Menurut saya, hal yang terkadang menjadi kendala dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika ini adalah emosi yang membuat dalam pengumpulan fakta, kemudian dalam pengujian benar salah, ini akan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita, sehingga kita tidak benar-benar bisa meletakkan ataupun mengambil keputusan secara yang terbaik. Jadi emosi itu masih, kalau menurut saya dan pengalaman saya, bahwa saya tidak melakukan jadwal khusus. Kenapa? Karena kasus ini bisa terjadi secara tiba-tiba, bisa terjadi, bisa tidak, kan begitu, sehingga kita tidak bisa menjadwalkan. Yang penting pada saat terjadi sebuah kasus yang dimana kita harus mengambil keputusan, kita harus benar-benar berhati-hati dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentunya yang membantu dalam pengambilan keputusan ini adalah
pada saat proses pengumpulan fakta-fakta. Pada saat proses pengumpulan fakta-fakta, tentunya kita juga akan melibatkan misalnya pihak manajemen atau misalnya orang-orang yang terkait dengan salah seorang guru, salah seorang siswa atau pegawai yang mengalami permasalahan itu. Sehingga dengan bantuan dari pihak-pihak terkait ini, yang tentunya harus semakin banyak beberapa fakta yang kita dapatkan, semakin membantu kita dalam pengambilan keputusan. Hal yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan adalah fakta-fakta yang didapat, sumber dari kita mencari fakta harus benar-benar tepat. Kemudian kita tidak boleh mengedepankan emosi, kita juga tidak boleh mempertimbangkan kedekatan kita pada siapa yang sedang bermasalah, tapi memang kita sesuaikan dengan fakta yang terjadi. Kemudian uji benar atau salahnya juga memang harus tepat.